Di jantung Jawa Timur, ada sebuah kota yang jarang terdengar dalam percakapan politik. Kediri. Siang hari, kota ini dipenuhi pasar, hamparan sawah, dan aliran sungai berantas yang berkelok. Namun saat matahari tenggelam di balik pegunungan, keheningan kuno turun menyelimuti. Keheningan yang syarat bisikan tentang kutukan yang konon telah berusia berabad-abad, kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi. Tentang seorang raja yang dikhianati, pertempuran terakhir yang berdarah, dan sumpah yang terucap sebelum ajal menjemput. Sumpah itu sederhana dan mematikan. Tidak ada pemimpin yang menginjakan kaki di Kediri yang akan bertahan lama di tampuk kekuasaan. Ada yang bilang ini hanya tahayul. Tapi ada juga yang percaya ini adalah peringatan yang sejarah telah buktikan berulang kali. Tahun 1965, Presiden Darmawan baru saja naik ke puncak kekuasaan, seorang pemimpin yang dikagumi karena pesona dan ketegasannya. Ia percaya pada kemajuan, pada membawa bangsa ini melangkah ke depan, dan yang paling penting, pada menunjukkan bahwa ia tidak mengenal rasa takut. Maka ketika jadwal kunjungan kerjanya di Jawa Timur membuatnya berada dekat Kediri, ia tak ragu sedikit pun. Meski penasihatnya mengingatkan, "Pak, sebaiknya hindari kota itu." Darmawan hanya tersenyum. "Itu cuma sebuah kota," katanya. "Dan saya hanyalah seorang pria." Hari kunjungan itu, langit tampak berat dan kelabu. Saat iring-iringan mobil memasuki Kediri, gerimis mulai turun, membasahi jalanan dan membuat warga bergegas pulang. Kota terasa sunyi, seakan menahan napas. Lalu, di gerbang kota tua, Darmawan melihatnya, sebuah patung batu menjulang, permukaannya tergores oleh hujan dan angin selama berabad-abad. Wajahnya tegas, hampir seperti hidup, dengan mata dalam yang berkilau oleh rintik hujan. Pemandu lokal, dengan suara rendah dan hati-hati berkata, "Itu Jayakatwang, raja terakhir Kediri." Dialah yang mengucapkan sumpah itu. Darmawan terkekeh, seolah menuruti cerita anak-anak, tapi ia menangkap raut pucat sang pemandu dan caranya menghindari menatap patung terlalu lama. Malam itu, di kamar hotelnya, hujan masih menetes di luar jendela. Darmawan berbaring, setengah terlelap, saat ia mulai bermimpi, atau mungkin sesuatu yang lebih. Dalam mimpinya, patung Jayakatwang turun dari dudukannya. Langkah-langkah kakinya yang berat tidak mengeluarkan suara saat melintasi ruangan. Wajah sang raja tak lagi kaku, ia bergerak, bernapas, tersenyum. Ia mendekat, semakin dekat, hingga Darmawan dapat merasakan embusan napas dinginnya di telinga. Lalu, dengan suara seperti batu bergesekan, ia mengucapkan 3 kata, "Waktumu dimulai." Darmawan terbangun dengan terkejut, gema suara itu masih menggantung di kepalanya. Jantungnya berdebar kencang, tapi keesokan paginya ia menganggapnya sekadar mimpi aneh. Ia bahkan sempat menertawakannya sambil sarapan, menceritakan kepada beberapa ajudannya. Namun legenda Kediri punya caranya sendiri untuk menepati janji. Dan bagi Presiden Darmawan, tanda pertama itu sudah menunggu beberapa hari setelah kunjungannya ke Kediri. Presiden Darmawan kembali menjalani rutinitas kenegaraan. Sidang kabinet, kunjungan daerah, pertemuan dengan diplomat. Semua berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat seperti biasa, namun perlahan hal-hal kecil mulai terjadi. Awalnya,
ia sering mengalami mimisan saat memberikan pidato panjang. Dokter kepresidenan menyebutnya kelelahan. Tapi Darmawan tahu, tubuhnya jarang sekali rapuh seperti itu. Lalu, ada peristiwa aneh di sebuah rapat tertutup. Mikrofon di ruang sidang mendadak hidup, memancarkan suara lirih seperti nyanyian. Bukan bahasa yang dikenalnya. Nada itu lambat, berulang, seolah mengalun dari masa lalu. Para menteri saling berpandangan, beberapa bergidik. Seorang staf berkata pelan, seperti tembang Jawa kuno. Darmawan mencoba mengabaikannya. Namun kejadian-kejadian kecil itu terus datang. Di halaman istana, seekor burung gagak hitam hinggap di patung pahlawan nasional, menatap lurus ke arah jendela kantornya. Beberapa staf keamanan mengusirnya, tapi keesokan harinya, burung itu kembali duduk di tempat yang sama. Malam-malam Darmawan juga tak lagi tenang. Dalam tidurnya, ia kembali bertemu sosok Jaya Katwang. Kali ini sang raja tidak bergerak, hanya berdiri di tepi sungai yang berair merah pekat. Darmawan mencoba berjalan ke arahnya, tapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur, menariknya semakin dalam. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah langit, dan berkata, air akan membawa yang besar ke bawah. Darmawan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas terengah-engah. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Sebuah krisis politik meledak di ibu kota. Oposisi mulai menyerang kebijakannya, media memuat berita skandal, dan dukungan di parlemen menurun drastis. Semua terjadi begitu cepat, terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah permainan politik. Tapi bagi mereka yang mengenal legenda Kediri, inilah pertanda pertama. Dan bila pertanda sudah datang, tak ada jalan untuk kembali. Krisis politik di ibu kota semakin memanas. Demonstrasi pecah di depan gedung parlemen, surat kabar memuat berita-berita yang menuduh pemerintahan Darmawan lemah, bahkan korup. Setiap pagi, ia bangun dengan kabar buruk baru, dan setiap malam ia kembali bertemu bayangan yang sama. Mimpi-mimpi itu makin jelas, makin panjang. Dalam tidurnya, Darmawan berdiri di tengah alun-alun tua yang sepi. Langitnya merah darah. Di sekelilingnya, patung-patung batu berbaris, semuanya menunduk ke arahnya. Di ujung alun-alun, sosok Jaya Katwang menunggu, kali ini duduk di singgasana emas yang retak. Kau sudah melewati pintu yang tak bisa ditutup, katanya, suaranya menggema. Setiap langkahmu kini adalah langkah menuju akhir. Darmawan mencoba berbicara, bertanya siapa yang menginginkan kejatuhannya, tapi tanah di bawahnya mulai merekah. Dari celah itu, tangan-tangan batu meraih pergelangan kakinya, menariknya ke bawah. Ia berteriak, namun terbangun dengan napas terputus-putus, kemeja tidurnya basah oleh keringat, hari-harinya pun berubah. Ia mudah marah, jarang tersenyum, dan sering memandang kosong keluar jendela istana. Beberapa staf terdekatnya mulai berbisik-bisik, khawatir presiden mulai kehilangan kendali. Suatu malam, saat ia memandangi halaman istana dari balkon, ia melihat sosok samar berdiri di bawah pohon beringin tua. Tingginya tak wajar, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Ketika Darmawan memanggil pengawal, sosok itu menghilang seperti asap. Sejak malam itu, ia tahu ini bukan lagi sekadar mimpi. Bayangan Kediri sudah mengikutinya,
bahkan di dunia nyata. Dan satu persatu, tanda itu akan terus datang. Malam-malam di Istana Merdeka mulai terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat kini seperti membawa dingin dari gunung, menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu taman berkelap-kelip, padahal listrik istana jarang sekali bermasalah. Presiden Darmawan duduk di ruang kerjanya, memandangi peta besar Indonesia di dinding. Tiba-tiba, dari ujung mata, ia melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya kursi kayu tua yang bergoyang perlahan, seolah baru saja diduduki. Beberapa hari kemudian, pengawal pribadinya melapor, setiap pukul 3 dini hari, kamera keamanan menangkap siluet berjalan di lorong istana menuju pintu ruang presiden. Siluet itu tinggi, kurus, dan kepalanya mengenakan mahkota patah. Tapi setiap kali pengawal mengejar, lorong itu kosong. Darmawan mencoba menyibukkan diri dengan urusan negara. Namun rapat-rapat penting selalu terganggu. Suatu kali, ketika ia memimpin sidang kabinet, pintu ruang rapat terbuka sendiri. Angin dingin menerpa ruangan, dan terdengar bunyi langkah berat yang tak terlihat wujudnya. Para menteri saling memandang, sebagian menunduk, enggan berkomentar. Malam berikutnya, Darmawan memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di balkon, menunggu. Tepat pukul 3, dari arah Taman Beringin, ia melihatnya lagi, sosok tinggi dengan mahkota patah. Kali ini sosok itu lebih dekat. Cahaya lampu taman memantulkan wajahnya yang pucat seperti batu. Mata hitamnya menatap tajam, tanpa berkedip. "Mengapa kau mengikutiku?" seru Darmawan, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah presiden, lalu memutar pergelangan tangannya, seolah membalikkan jam pasir. Darmawan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, waktu yang dimaksud bukanlah waktu biasa. Ini adalah hitungan mundur yang tidak bisa dihentikan. Seiring berjalannya waktu, batas antara kenyataan dan mimpi mulai kabur bagi Presiden Darmawan. Di siang hari, ia menghadapi tekanan politik yang semakin tak terkendali. Oposisi menggelar sidang darurat, media asing menyorot kelemahannya, dan para sekutu politik mulai berbalik arah. Namun di malam hari, ancaman yang datang bukan dari manusia. Ia kembali bermimpi berada di alun-alun Kediri yang terbakar. Bangunan-bangunan kuno runtuh, dan dari reruntuhan itu muncul barisan prajurit bersenjata tombak, wajah mereka retak seperti patung batu. Di depan mereka, Raja Jayakatwa memandang Darmawan dengan tatapan penuh penilaian. "Negaramu akan runtuh seperti kerajaanku," katanya. "Karena kau telah menginjak tanahku tanpa izin leluhur." Darmawan terbangun dengan suara teriakan di luar jendela. Ternyata itu bukan hanya mimpi. Di halaman istana, massa demonstran berkumpul, membawa poster dan obor. Mereka meneriakkan tuntutan mundur, suaranya menggema ke seluruh kompleks. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Dalam sebuah rapat resmi, ia melihat salah satu menterinya berubah wajah, matanya menjadi hitam legam, kulitnya memucat seperti batu. Saat ia berkedip, wajah itu kembali normal, seolah tak pernah berubah. Menteri tersebut tetap berbicara seperti biasa, tanpa sadar apa yang dilihat Darmawan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini permainan pikirannya sendiri, atau kutukan yang benar-benar menggerogoti dunia di sekelilingnya? Kedua dunia itu,
politik yang keras dan kutukan yang gelap mulai bertabrakan, membuatnya tidak lagi yakin mana yang harus ia takuti lebih dahulu. Dan di tengah semua itu, pesan Jayakatwang terus terngiang di kepalanya, air akan membawa yang besar ke bawah. Darmawan mulai menyadari, mungkin kata air itu bukan sekadar perumpamaan, mungkin itu adalah pertanda bencana yang nyata. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.